Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah mengenal diri. Sejarah hidup orang itu berbeda-beda, tidak mudah ditebak. Ada yang lempeng dari awal, seolah-olah semua telah terencana. Ada pula yang harus berkelok-kelok dan berputar ke sana kemari sebelum mencapai titik kemapanan. Ada yang melalui proses singkat, tapi ada yang panjang. Apapun itu, semua harus terlalui untuk mencapai suatu kepenuhan hidup. Demikian cerminan hidup Santo Agustinus, anak Santa Monica, seorang tokoh besar dalam gereja yang pestanya kita peringati hari ini. Kepandaian intelektualnya dan gaya hidupnya yang demikian hedonis membuat dirinya bertumbuh sebagai orang tidak terkontrol. Tetapi disinilah ketika Tuhan berencana, manusia tidak pernah akan mampu lari darinya. Manusia pun mempunyai saat untuk bertobat, menjadi lebih baik dan bermartabat di hadapan Tuhan. Tuhan akan selalu meluruskan dan menempatkannya secara benar. Santo Agustinus merefleksikan satu permasalahan pokok mengenai asal kejahatan. Dari mana asal kejahatan yang terdapat di dunia ini? Ia menjawab, kejahatan berasal dari keputusan kehendak bebas manusia. Jadi, kejahatan bukan diciptakan oleh Allah, tapi dari kehendak bebas manusia. Agustinus memandang kejahatan sebagai kebodohan. Kebodohan adalah orang yang berbuat jahat. Kebodohan adalah tingkah laku yang tidak bermoral. Mengapa orang melakukan kebodohan? Mengapa orang melakukan kejahatan? Orang melakukan kebodohan dan kejahatan karena orang itu tidak membiarkan dirinya
dibimbing oleh yang tertinggi dalam dirinya, yakni pikiran, melainkan oleh nafsu-nafsunya. Orang melakukan kebodohan, orang melakukan kejahatan, karena orang itu congkak hati dan tidak mengenal diri dalam cahaya kesempurnaan ilahi. Maka, untuk menghindari kebodohan dan kejahatan, orang harus berpegang pada prinsip noverim me, noverim te. Kiranya aku dapat mengenal diri, kiranya aku dapat mengenal engkau. Saudara-saudara terkasih, mari kita belajar mengenal diri kita masing-masing dengan lebih baik lagi, sehingga kita dapat mengenal Allah. Bila kita menerapkan prinsip yang ditawarkan Santo Agustinus, maka kita akan terhindar untuk melakukan kebodohan dan kejahatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.